wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah di sore ini kita sama-sama silaturahim, sama-sama kita berkumpul kembali, mudah-mudahan dalam suatu niat yang baik, acara yang baik, dan sebuah cita-cita yang baik ya buat anak kita. Kalau Nabi dulu pernah berpesan, yang bikin kita melakukan sesuatu itu harapan. Yang bikin seorang ibu nyusuin anaknya itu harapan. Ya walaupun mungkin nggak semua juga dalam keadaan lapang. Ada yang ketika habis melahirkan, ada keterbatasan dana, ada yang kehilangan suami, ada yang dalam keadaan kekurangan, tapi kemudian karena harapan mereka, para ibu ini menyusui anaknya. Ya, sama juga dengan harapanlah seseorang menanam pohon. Bahkan kalaupun kita tahu besok kiamat, tapi masih ada satu genggam benih yang kita pegang, maka tanamkan, gitu kan? Maka satu yang nggak pernah boleh mati dari diri kita tuh harapan. Ya, kita boleh kehilangan banyak hal, kita boleh nggak punya banyak hal, kita bisa jadi kekurangan banyak hal, tapi satu-satunya nggak pernah boleh mati, nggak pernah boleh hilang, nggak pernah boleh kurang dari diri kita adalah kehilangan, kekurangan, dan matinya harapan. Ya, ini yang bikin kita mau bergerak. Termasuk yakin saya insya Allah hadirnya kita di sore ini itu sama-sama dalam niat untuk mengejar harapan kita. Ya, kita numbuhkan anak-anak sama-sama, kita tumbuhkan keimanan di hati kita sama-sama, itu dalam rangka insya Allah mengejar harapan-harapan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya hari ini akan bahas tentang tahap mengejarkan agama ya pada anak kita. Jadi begini, konsepnya adalah kalau kita pahami dalam uh, tata letak usia, itu adalah kalau kita ternyata melihat urutan-urutannya, perkembangan anak itu selalu disesuaikan dengan perkembangan usia di dalam Islam. Maka ada beberapa fase. Yang pertama nanti kita kenal dengan fase sobi atau fase itu menyusui. Jadi ketika anak itu dalam fase 0 sampai 2 tahun, biasanya ini fase menyusui. Yang paling dominan itu nanti adalah pertumbuhannya adalah oral. Anak itu akan belajar semua dengan mulutnya. Itu yang dipakai dalam fase menyusui sampai 2 tahun, itu anak banyak belajar dengan mulutnya. Maka ada satu kisah yang masyhur, yang terkenal, itu kisahnya Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa diangkat anak oleh Asiyah istri Firaun, kemudian disayangin sampai dikatakan mudah-mudahan ini jadi qurrata'yun, penyejuk mata untukku. Itu kan seperti kata Asiyah pada Firaun. Lalu Firaun itu benar nggak nih ya dimainin gitu ya, karena ya udah keinginan istrinya, walaupun dia khawatir juga jangan-jangan ini yang dikatakan para penyihirnya, penasihat istananya, kalau ini adalah calon bayi yang akan mengganggu kekuasaannya, dia gendong tuh. Nah habis digendong itu kan kemudian ditarik jenggot-jenggotnya, ngeronta-ronta tuh ya. Jadi Musa kecil itu ngeronta-ronta, narik-narik, ngakar-ngakar mukanya Fir'aun. Nah dibalikin lagi ke Asiyah istrinya, lalu Fir'aun bilang jangan-jangan ini bayi yang benar dikatakan para penyihir istana, ini bayi yang akan kelak menjatuhkan kekuasaanku ya, aku nggak mau gitu ya, udah buang lagi atau kita bunuh dia ya. Tapi Asiyah waktu itu membela dan mengatakan tidak, ini bayi doang dok, biasa aja gitu ya. Dan bayi biasa kok, namanya juga bayi, nggak kenal apa-apa, nggak tahu apa-apa. Enggak, ini bayi yang berakal. Enggak, ini bayi biasa gitu ya. Akhirnya diujilah waktu itu Nabi Musa kecil, yang masih bayi, yang masih ngerangkak, dengan dikasih di sebelah sisinya ada makanan, satu sisi yang lain ada bara api. Lalu seandainya dia bayi biasa, maka dia pasti nggak tahu milihnya. Bisa jadi milih bara api untuk dimasukkan ke mulutnya. Tapi seandainya dia bayi yang berakalnya akan menjatuhkan kekuasaan Firaun, maka dia pasti memilihnya makanan. Ya, ini karena bayi kecil nih, dia belum punya akal. Nah, kalau benar ya silahkan mau diapain lah, kata Asia, gitu ya. Lalu dibiarkanlah Firaun kecil merangkak, dan yang ternyata yang dipilih dimakan adalah bara api. Hingga kemudian terceritalah kalau ternyata uh, Musa kecil itu uh, cadel jadinya ya. Musa kecil itu jadi lisannya kurang sempurna. Maka di Toha 21 itu ada doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, permudah urusanku, dan hilangkan kekakuan dari lisanku. Ya, karena dalam riwayat memang gara-gara makan bara api itu lidahnya itu jadi terluka dan tidak sempurna ketika bicara. Ada yang bilang cadel, gitu ya. Nah, tapi ini yang mengatakan sebuah sejarah, ternyata memang
kita, anak-anak kita 0 sampai 2 tahun itu belajar utama menggunakan mulutnya. Makanya hati-hati di sini fase ini ketika kita kasih barang macam-macam yang dimasukkan itu ke mulut, ya kan? Makanya kalau kita pilih mainan, walaupun itu tujuannya misalkan mainan untuk menghafal Quran, mainan untuk mengenal huruf dan lain-lain, jangan lupa juga untuk kemudian ukuran diperhatikan sama jenisnya, karena mereka akan belajar banyak dengan dimasukkan ke mulut, ya. Kemudian nanti ada fase juga pratamyiz. Ini biasanya fase di usia 2 sampai dengan menjelang 7 tahun. 2 sampai 6 tahun ini adalah fase ketika anak-anak mulai tumbuh lebih bagus lagi otaknya, ya. Sudah mengenal dengan indera yang lebih banyak lagi. Jadi inderanya nggak cuma hanya menggunakan mulut, lisan, itu sudah muncul indera-indera yang lain, dan waktunya mereka peniruan dari apa yang dia lihat. Sisi beragama mulai muncul, dan muncul banget itu memang lewat lingkungan, peniruan emosional. Jadi mereka akan belajar untuk meniru apa yang dilihat oleh lingkungannya. Sisinya emosional, terbentuknya. Makanya kenangan-kenangan tentang sholat berjamaah, sholat tarawih, kemudian puasa bareng, buka bareng, sahur bareng keluarga, itu jadi kenangan-kenangan yang akan selalu mereka ingat. Ya, ini karena sisinya memang akan kuat pada sisi-sisi emosional. Pembelajaran tentang fikih atau ibadah belum pada waktunya di saat ini, tapi pembelajaran akidah itu sudah bisa kita kenalkan bahkan ketika dia dalam kandungan. Itu sudah bisa kita kenalkan, ya, tentang Allah, tentang Nabi, tentang yang lain-lain. Tapi yang terbentuknya memang masih nanti suasananya adalah suasana emosional beragama. Jadi ketika ada satu fase, di fase 2 sampai 6 tahun ini, orang tua tidak hadir mencontohkan atau tidak menempatkan pada lingkungan, entah lewat madrasah, TPA, rumah Quran, dan lain-lain, maka kesulitannya adalah kenangan beragamanya nggak muncul. Emosi beragamanya nggak dimiliki oleh anak-anak. Karena di saat ini mereka belajar hanya memang lewat emosi beragama. Ya, maka kita sering temukan nanti anak-anak kita soleh, karena teman-temannya soleh. Karena ibu bapaknya soleh. Ya, emosi beragama muncul di sini. Nah, nanti masuk lagi pada fase 7 sampai 10 tahun. Kalau dalam fikih ini disebut dengan kategori mumayyiz. Ya, mumayyiz ini kategori juga yang akal itu sudah mulai tumbuh, kemampuan bahasa sudah mulai bulat. Maka di sini sebenarnya juga kalau zaman Daulah Abbasiyah dulu, ini waktunya anak itu sekolah. Ya, usia sekolah itu dimulai 7 tahun. Ya. Jadi ini juga perintah sholat itu mulai diperintahkan di usia 7 tahun. Maka wajib bagi setiap orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika usia 7 tahun. Ya, kenapa? Tanda-tanda mumayyiz sudah ada di sini. Mumayyiz tandanya apa? Sederhananya kita himpun dalam berapa ya? Mungkin 4 lah ya. 4 dulu patokan awal. Mumayyiz itu satu, dia bisa bedakan kanan dan kiri. Ya, ketika dia tahu kanan dan kiri, akal sudah berkembang, ini sudah mumayyiz. Ya, dia sudah tahu mana yang baik untuknya, mana yang buruk untuknya. Yang kemudian kedua, dia bisa pakai baju sendiri. Itu tanda mumayyiz. Yang ketiga, dia bisa makan sendiri. Yang keempat, dia bisa tohar sendiri. Ada banyak ciri lainnya, kita mudahkan dulu 4 ini. Kalau dia sudah tahu kanan kiri, dia bisa sudah pakai baju sendiri, dia bisa makan sendiri, dan kemudian yang keempat, dia bisa toharoh, bersuci sendiri, cabok sendiri, maka ini mumayyiz. Ya, ini siap sekolah nih. Jadi kalau ibu pengen tahu tanda anak siap sekolah atau enggak, lihat tanda-tanda itu. Kalau itu ada tandanya, dia insya Allah siap sekolah. Kalau itu ada tandanya, dia bisa diperintah untuk sholat. Ya, wajib setiap anak, setiap orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat di usia 7 tahun ini dengan gejala-gejala ini. Tapi seandainya gejala ini ada sebelum anak itu umur 7 tahun, ya, maka sunnah hukumnya. Ya, anak saya udah bisa cabok sendiri, udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa makan sendiri, udah tahu kanan dan kiri, usianya masih 5 tahun, maka hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Boleh saja diperintahkan, tidak diperintahkan juga tidak apa-apa. Tapi 7 tahun, apapun keadaannya, selama akalnya sehat, tanda-tandanya terpenuhi, maka sudah boleh untuk kemudian mereka diperintahkan, bukan boleh lagi, wajib ya, sudah wajib diperintahkan untuk anak kita sholat. Ini usia yang kemampuan bahasa anak mulai bulat. Ya, kalau sebelum 7 tahun kita akan temukan mereka kalau ngomong tuh susah. Maka nanti ada era tantrum tuh di bawah 7 tahun ya, terutama 3 sampai 5 tahun, 6 tahun itu ada tantrum. Tantrum itu kan sumbatan emosi. Itu terjadi karena emosi yang tersumbat di antara apa yang ingin dikatakan oleh anak, tapi anak bingung bagaimana mengungkapkannya. Nah, itu kita kenal nanti dengan tantrum di sana, ya. Nah, terus kemudian di usia 7 tahun ini bahasa itu cenderung mereka sudah mulai bulat. Kalau ngomong itu sudah mulai tertata dan akan semakin bulat dan sempurna seiring dengan bertambahnya usianya nanti. Ya, akan semakin sempurna kemampuan bahasanya
kemampuan untuk mengertinya itu semakin bulat di sana. Dan di usia 7 tahun inilah anak-anak kemudian sudah bisa diajarkan kata disiplin. Kenapa bisa diajarkan disiplin? Karena mereka sudah memiliki kemampuan bahasa. Makanya perintahnya juga, perintahkan anakmu sholat, sudah bisa diperintah. Bagian dari disiplin itu kan perintah ya. Bagian dari unsur kedisiplinan itu kan perintah, aturan ya. Kalau kita mengajarkan anak disiplin itu harus dibikin aturan, harus dibikin sebuah perintah. Dan anak 7 tahun sudah bisa diajarkan karena apa? Kemampuan bahasanya sudah mulai sempurna, mereka sudah mulai bisa diperintah. Ini anak makanya usia anak sekolah, usia anak mulai diperintah sholat, itu 7 tahun. Kenapa? Mereka nanti hadir, tetap bisa mengerti gurunya bicara apa, gurunya minta duduk, ya, kalau lagi di kelas, jangan main-main, jangan lari-lari, dia sudah bisa mengerti. Tapi seandainya tadi saya garis bawah ya, bagaimana kalau gejala-gejala mumayyiz ini sudah ada sebelum 7 tahun, maka sunnah. Sunnah disekolahin boleh, silahkan ya. Kalau mau diperintahkan sholat ya silahkan. Ini hukumnya sudah sunnah kalau di bawah 7 tahun. Tapi mentok-mentok kita ambil patokan di 7 tahun, mereka mengerti bahasa, mereka mengerti perintah, ini waktunya mulai mereka mengerti angka, logika, dan lain-lain. Ya, maka nanti dalam bahasanya itu mereka sudah masuk pada operasional formal ya. Jadi apa namanya? Dia mulai tidak lagi apa ya maksudnya konkret, operasional konkret yang bisa mulai membedakan ukuran dan bentuk. Ya, misalnya pernah gini, misalkan saya ambil kelereng ya, kalau anak di bawah 7 tahun, kelerengnya saya masukin gelas. Kemudian gelas itu saya tumpahkan ke lantai. Nah, mereka itu melihat, wah, ini lebih banyak dari sebelumnya. Ya, dari jumlah yang sama dari gelas saya tumpahkan ke lantai, mereka melihat tersebar, anak di bawah 7 tahun mengatakan saya mendapatkan lebih banyak ya. Jadi kalau mau tanda kutip ya, ngebohongin anak-anak kita, mengatakan kamu dapat lebih banyak, disebarkan tuh ya, karena mereka merasa lebih banyak. Tapi di usia 7 tahun nanti mereka sudah mulai bisa membedakan atau bisa mengatakan itu sama. Jadi kelereng yang dalam gelas ketika ditumpahkan, mereka lihat ditumpahkannya ada di lantai, mereka tahu kalau jumlah yang ada di gelas dan yang di bukan gelas itu sama. Ya, jadi mereka sudah mulai berpikirnya itu lebih konkret. Ya, sebab akibat waktu dan lain-lain itu sudah mulai mereka bisa pelajari di situ. Ya, jadi ada sebab akibat waktu. Kalau dulu hanya mengenal masa lalu, kemudian belajar tentang masa kini, nanti mereka juga akan belajar tentang masa depan. Maka konsep waktu, pembelajaran waktu itu nanti diajarkan ke anak-anak itu biasanya di kelas, kalau sekolah ya, biasa pelajaran kelas 2 akhir, kelas 3, kelas 4, itu banyak belajar bicara tentang waktu. Ya, konsep tentang kalau saya pergi sekolah jam 7, kemudian pulang jam 12, berapa lama saya di sekolah? Nah, itu pelajaran-pelajaran kelas 2 ke atas tuh, ya. Kalau seandainya kita ambil rata, masuk kelas 1 itu 7 tahun, maka nanti umur 8 tahun, 9 tahun tuh, anak-anak mulai mengerti tentang ukuran-ukuran waktu. Apakah terlalu lama, terlalu sebentar, berapa lama waktu yang dihabiskan ya, itu adalah ukuran-ukuran waktu yang bisa diberikan pada anak-anak kita. Ya, ini konsep-konsep ini. Dan nanti berkembang lagi di usia, yang saya kembali lagi, ini fikih ya, 7 tahun, 10 tahun, mulai dikenalkan banyak anak-anak tentang amalan tindakan. Jadi pembelajaran banyaknya nanti lewat psikomotorik ya, lewat psikomotorik mereka belajar mencontoh, kemudian nanti dilengkapi banget juga dengan kognitif di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun ini itu anak-anak dalam fase mukallaf ya, kallafa atau terbebani ya. Kalau kita kena ada dengar ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Dan Allah tidak membebani manusia melainkan sesuai kadar kemampuannya. Nah, 10 tahun ke atas adalah usia terbebani, mukallaf. Mereka mulai terkena hukum fikih, mereka mulai terbebani syariat, mulai terkena hitungan dosa, pahala, dan lain-lain. Nah, usia-usia seperti inilah saatnya anak-anak itu mengerti banyak aturan fikih. Ya, entah fikih muamalah, fikih munakahat, ini sudah mulai bisa diajarkan ya. Fikih munakahat tuh mulai dari yang gampang. Tentang mahram tuh siapa aja, siapa yang boleh bersentuhan, siapa yang enggak, aurat batasannya apa aja. Ini usia 10 tahun ini udah mulai dikenalkan nih. Dia termasuk fikih sholat dan lain-lain. Kenapa? Karena harus juga sudah mulai terkena hukuman. Ya, salah satu resiko dari atau efek lain dari mukallaf atau kalafa tadi, orang yang terbebani tadi, itu adalah mereka siap menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kapan usianya? Secara umum adalah 10 tahun, tapi patokan paling pasnya adalah balik ya, usia balik. Biasanya 10 sampai 12 buat anak perempuan,
Tapi di anak laki-laki biasanya 12 sampai 15 tahun ya. Tandanya adalah ihtilam. Kalau perempuan adalah tandanya datang bulan haid, kalau laki-laki itu mimpi. Dan mentok di usia 15, kalau Imam Abu Hanifah itu di 17-18 tahun. Ya, jadi usia perpindahan dewasanya itu dikatakan tidak lagi anak-anak itu mukallaf akhir gitu ya. Itu adalah di usia 15, kalau imam-imam lain, Imam Abu Hanifah di 17-18 tahun. 17 anak perempuan, 18 anak laki-laki. Itu sudah dianggap dewasa, dan dalam usia mukallaf akhir itu, mereka siap bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko kehidupan, termasuk dalam bab muamalah, fikih muamalah. Makanya harus punya kecerdasan finansial, harus mulai diajarkan dagang. Itu yang diajarkan ya. Kita lihat itu 12 tahun Nabi sudah diajak berdagang ya. Kalau dalam An-Nisa ayat 4, salah satu tanda kesiapan seorang anak menerima waris dari orang tuanya itu disebut balighun nikah dan rusydah ya, adalah usia yang siap nikah dan rusydah, cerdas finansial ya. Gejalanya memang gejala-gejala finansial. Kalau kita lihat As-Saffat ayat 103, ketika ternyata Nabi Ibrahim bicara dengan Ismail untuk kemudian bicara tentang aku bermimpi melihatmu gini-gini ya, mau disembelih ya, kita hafal ceritanya ya. Itu dikatakan ketika Ismail sampai pada balagha ma'ahu, ketika dia sampai usia balik ma'ahu, dia mampu bersama dengannya. Maka para ahli tafsir mengatakan ini usia 12-13 tahun. Ketika anak laki-laki itu balik ma'ahu, sudah bisa diajak menanggung beban. Ya, makanya kalau kita ada anak-anak di usia setelah 10 tahun ini, anak-anak sudah mulai bisa dibagi beban orang tua. Kalau orang tua punya masalah, kalau orang tuanya punya persoalan, mereka sebenarnya sudah siap juga untuk menanggung persoalan itu. Ma'ahu ya, yang bisa bersama, berusaha ya, membantu meringankan beban bersama dengannya. Maka targetan kita dalam pengasuhan sebenarnya dalam pembelajaran keagamaan pada anak kita itu lengkap. Kita tidak hanya mengajarkan agama sebagai bagian dari kognitif atau hafalan ya, ada bagian akidah yang kita kuatkan di sana, ada juga hafalannya di sana karena akidah juga ada suatu kognitifnya, kecerdasannya, ada bab-bab lain motoriknya, percontohannya, ada juga bab-bab afeksinya atau kecerdasan-kecerdasan hatinya, kecerdasan-kecerdasan nuraninya, akhlaknya, adabnya, dan lain-lainnya ya. Jadi tahapan-tahapan ini, materi ini kita sesuaikan terus dengan usianya, tapi patokan awalnya adalah di usia tertentu maka tuntutannya berbeda. Kapan mengajarkan akidah? Dari awal kita mengajarkan akidah. Kapan mengajarkan ibadah? Dari awal kita mengajarkan ibadah. Hanya bentuk-bentuk perintahnya itu beda. Misal sholat ya, di usia sebelum 7 tahun belum ada perintah, tapi sudah bisa diajarkan dengan percontohan. Karena anak belajar meniru yang paling kuat di usia-usia seperti ini. Ini fase imitasi. Anak-anak meniru apapun yang dilihat dari orang tuanya. Dan nanti bergerak lagi pada fase-fase lainnya dalam kehidupan anak-anak ya. Setelah usia 10 tahun sudah mulai ada hukuman. Maka diajarkan fikih itu secara lebih kuat lagi 10 tahun. Fikih salat, fikih wudhu, fikih yang lainnya ya. Mulai dibenahi itu fikih-fikih itu sampai kemudian nanti dia siap dengan semua beban itu di akhir usia baliknya atau di akhir usia mukallafnya. Itu tadi dia masuk pada patokan 15 atau 17-18. 15 ini sebenarnya patokan Umar bin Abdul Aziz ya. Waktu ternyata ada orang yang ikut perang, sahabat yang ikut perang, kemudian dia bertanya pada Rasul, berapa umur kamu? 14 tahun, maka sama Nabi suruh pulang, masih anak-anak ya. Tahun depannya dia datang lagi, sama Nabi boleh, karena umurnya udah 15. Maka Umar bin Abdul Aziz itu ngambil kesimpulan batas anak-anak dan bukan anak-anak usianya 15 tahun. Ya, jadi kalau udah 15 tahun, dia harus kita perlakukan sebagai orang dewasa, karena sudah selesai itu masa pembinaannya ya. Dari 10 sampai 15 tahun, itu harus sudah mulai selesai persoalan-persoalan dasar fikihnya, dan siap dengan tanggungan-tanggungan beban dia sebagai apapun itu ya, sebagai hamba, sebagai pribadi dalam lingkungan keluarga, sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan masyarakat, ini sudah terkena sebuah aturan ya. Itu seperti itu ya. Saya singkatkan dulu seperti ini, mungkin kita panjangkan dengan tanya jawab mungkin ya, diskusi. Mudah-mudahan nanti bisa kita kupas lebih dalam lagi lewat tanya jawab, mudah-mudahan ya. Mangga saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Jazakallah khair Ustaz. Oke, tadi ya udah dijelasin dari awal ya, tahapan-tahapan kita 7 tahun udah harus ini nih, mewajibin anaknya hingga tadi ya mukallaf dan lain-lainnya. Izinkan saya, ini udah ada beberapa pertanyaan juga Ustaz. Langsung aja Ustaz ya. Saya bacakan pertanyaan pertama, itu ada dari Bu Yuniarti. Assalamualaikum, izin bertanya.
Waalaikumsalam. bagaimana cara mengajarkan agama pada usia TK? Pada saat ini sangat susah, apalagi disuruh mengaji. Senangnya bermain dengan teman-temannya. Kita sudah mengajarkan agama di rumah, lemah lembut gitu ya. Harus bagaimana lagi? Jadi udah ngajarin nih dan udah secara lemah lembut, tapi kayaknya udah stuck nih, Ustaz. Gimana Ya, caranya gitu? Enggak. ya. Usia TK, mungkin saya tebak mungkin di bawah 7 tahun ya, mungkin 5 tahun sampai 7 tahun, memang adalah waktu anak belajar banyaknya itu lewat sebuah apa namanya contoh. Mereka tidak lewat sebuah perintah, karena memang belum bisa menerima perintah. Karena memang kemampuan bahasanya secara umum belum cukup mengerti perintah. Ya, jadi anak-anak memang tidak belajar dengan sebuah perintah di usia ini. Jadi kalau kita katakan ini perintah-perintah, kalau dia nurut, itu cenderung mungkin karena emosi. Emosi takut, takut dimarahin, takut diapa-apain. Bukan karena pemahaman akan kata. Ya, disiplin atau perintah itu bisa diajarkan di 7 tahun. Nanti patokannya ukurannya 4. Kalau kita mengajarkan disiplin. Yang pertama aturan. Kalau kita mengajarkan disiplin, maka yang diajarkan pertama adalah aturan. Dan aturan ini bentuknya perintah, ya kan? Perintah untuk mendekati atau perintah untuk menjauhi. Itu aturan. Dan yang salah dari kita sebenarnya adalah kita seringkali mengajarkan aturan ini di usia anak-anak dewasa. Padahal justru semakin kecil anak-anak itu harus semakin diajarkan tentang aturan, ya. Maka bisa nggak sebelum itu kita ajarkan aturan? Bisa. Itu nanti yang kita kenal dengan kata adab, ya. Jadi bedanya apa adab dan akhlak? Adab lahir dari proses pelatihan atau pembiasaan. Pembiasaan itu kuncinya adalah pengulangan, ya. Pengulangan, pengulangan, pengulangan itu jadi kebiasaan, itu jadi adab. Sedangkan akhlak adalah buah dari ibadah. Maka perbaikan ibadah akan menghasilkan akhlak. Tapi kalau adab, itu hanya lewat proses pembiasaan. Misalkan, kita ajarkan adab makan tidak sambil berdiri. Ya, makan sambil duduk. Makan dengan tangan kanan. Itu adab. Bisa dilatih. Maka belajar adab itu bisa kemana aja. Nggak mesti ke orang Islam lagi. Nggak mesti rujukannya Quran. Ya, adab jaga kebersihan di Singapura. Kita adab keteraturan disiplin di Jepang. Itu bisa kita tiru. Bagaimana mereka mengajarkan adabnya. Itu bisa kita tiru. Itu bentuknya adalah adab. Itu bagian dari proses tadi, pengenalan aturan. Semakin kecil, justru harus semakin banyak kita kenalkan aturan. Bedanya apa? Bedanya nanti, begitu 7 tahun ke atas, aturan ini ditambahkan juga dengan pembelajaran tentang adanya hukuman. Ya, sudah dikenalkan hukuman di 7 tahun, nanti kalau nggak gini, begini. Sudah diterapkan? Belum bisa diterapkan. Diterapkannya nanti di usia 10 tahun, dikenal dengan kata hukuman. Sudah bisa dikenalkan aturan dari sebelum 7 tahun, bisa ditambahkan dengan hukuman, tapi belum diterapkan secara penuh, atau diambil hukuman yang paling rendah. Ya, hukuman itu kan derajatnya banyak. Nggak selalu langsung pukul kalau nggak sholat. Bisa jadi ditegur, bisa jadi dengan sebuah penghilangan atau penghilangan kenyamanan. Ini biasanya saya sarankan untuk di atas 10 tahun ya. Misalkan dia main HP terus, maka lupa waktu sholat, kita bilang, kamu lewat waktu sholat maghrib, sekarang udah mau isya, karena kamu terlambat, mama ambil 2 hari HP-nya. Nah, itu juga bisa jadi hukuman. Penghilangan sesuatu yang nyaman dia lakukan. Atau nggak dibeliin pulsa, atau wifi rumah dicabut, dimatiin gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan yang ya terserah bisa diambil. Salah satunya bisa diambil dengan menghilangkan kenyamanan. Yang ketiga, itu lewat kado atau hadiah atau reward. Itu juga cara kita untuk membangun sebuah kebiasaan atau membuat satu kata disiplin atau membingkai perintah menjadi lebih indah. Ini bisa diterapkan dari anak kecil. Ya, tadi kalau hukuman itu diterapkan di 10 tahun, aturan dan hadiah itu bisa diterapkan sebelum anak 10 tahun. Ya, kalau kamu gini mau ngaji, mama kasih ini. Tapi nanti dia belajar uh, apa namanya? Ngelakuin sholat atau saum, ini biasa saum ya. Kalau puasa sebulan kamu dapat ini, itu gimana? Nggak ada masalah untuk awal, karena memang belum sampai dalam tahap, kalau dalam bahasa-bahasa orang, agama itu sampai menjadi individu, bagian dari dirinya sendiri. Memang belum, masih suasananya suasana emosional. Maka mereka pengen seperti yang dimiliki temannya. Itu seperti itu. Maka pemberian hadiah masih bisa dilakukan di usia-usia seperti itu. Tapi yang paling penting, mengajarkan aturan atau disiplin, itu yang keempat adalah konsistensi. Ini konsisten nih. Kalau kita mengatakan ayo sholat tepat waktu, maka bapak ibunya itu harus ayo sholat tepat waktu. Ya, maka bapak ibunya itu harus bicara juga tentang sholatnya gimana. Kalau bapak ibunya bolong-bolong, males-malesan, menunda-nunda sholat, itu yang dilihat oleh anak. Ya, anak nanti belajar banyak lewat mata. Ya, kalau pertama dia tadi saya katakan dia bicara lewat belajar lewat mulut, nanti berkembang dia akan belajar lewat 3 hal utama, yaitu adalah
pendengaran, penglihatan, dan fuad atau hati, ya, atau akal dan hati, ya. Itu akan dipakai 3 hal ini untuk mereka belajar nanti, termasuk mengkritisi kita, gitu ya. Jadi kalau sekarang masih TK, diajak ngaji masih susah segala macam, sabar aja dulu, nggak usah terlalu ngegas kitanya. Kenapa? Karena memang kemampuan bahasanya belum terbentuk. Jadi kalau kita marah-marah dan dia nurut, lebih nurut itu karena ketakutannya, karena suasana emosinya, bukan karena pemahaman atau pengertiannya, ya. Maka yang dibangun adalah suasana emosi juga. Ayo diajak ngajinya jadi menyenangkan, gitu ya. Ayo diajak sholatnya jadi menyenangkan. Termasuk salah satu hal yang menyenangkan buat mereka adalah ketika mereka bisa bersama orang tua, ya. Anak-anak kan tumbuh zona amannya itu berkembang. Yang awalnya zona aman itu mungkin ibunya, jadi ibunya dan bapaknya, ya, dan orang-orang di rumah. Kalau punya kakak atau adik, ya, itu biasanya zona aman itu anak-anak di situ. Maka belajar yang paling enak sebenarnya adalah mereka belajar di zona amannya mereka. Karena zona aman itu selalu menyenangkan buat mereka. Artinya apa? Pelajaran mengaji atau sholat ini harus melibatkan kita, orang tuanya. Kita nggak boleh nggak ada dalam proses pengasuhan awal ini. Kalau dia nggak mau disuruh ngaji di luar, ya udah ngajinya sama mama di rumah, ngajinya sama bapak di rumah, atau ngajinya bareng-bareng semuanya. Ya sholat jamaahnya bareng-bareng, misalnya seperti itu ya. Nah itu akan membuat suasana emosi, dan ini kan lebih efektif sebenarnya untuk anak-anak usia TK dibandingkan dengan aturan yang kemudian mereka takut. Tapi juga takutnya, saya katakan tadi, karena suasana emosinya termasuk dalam bab beragama terbangun masih banyak lewat emosional, maka ketaatannya pada aturan ini pun lebih nuansa emosional, ya, lebih karena takut sama ibunya, bukan karena pemahaman, begitu. Itu mungkin Angga, Oke, kalau ada lagi. baik. Jazakallah khair, Ustaz. Oke, tadi ada dari Bu Niarti, semoga terjawab ya. Jadi tadi bisa memindahkan zona nyamannya gitu ya, atau dikasih punishment yang tidak terlalu berat ya, Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh ya, sebelumnya kepada teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung dicantumkan saja di kolom komentar, di kolom chat nanti. Insya Allah kalau misalkan waktunya cukup kita bakal bahas semuanya ya. Oke, selanjutnya ini ada 2 pertanyaan yang nyambung nih, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin bertanya, warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. bagaimana langkah-langkahnya mengenalkan dan mengajarkan akidah yang baik kepada anak-anak pada usia dini? Terima kasih atas sharing ilmu dan jawabannya, Ustaz. Kurang lebih untuk pertanyaan yang selanjutnya juga sama. Jadi, monggo tafadhol Ustaz. Iya, ada Quran surat 16 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, kami keluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'ah, dalam keadaan kamu tuh nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'ah, nggak tahu satu hal pun. Wa ja'ala lakum sam'a, dan kemudian Allah ciptakan sam'a, uh, pendengaran, al-absar, penglihatan, dan al-idah, itu dan hati, fuad gitu ya, hati dan akal, itu la'allakum tashkurun, agar kamu pandai bersyukur, menjadi orang bersyukur. Ayat ini indah dan saya sangat suka. Kenapa? Karena Allah mengatakan pada kita, hakikatnya begini, kita keluar dari perut ibu kita tuh la ta'lamun, ya, kita tuh nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah kasih kepada kita 3 modal, pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu ujungnya la'allakum tashkurun, supaya kita jadi pandai bersyukur. Lihat, awalnya di ayat ini diawali dengan kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamun, nggak tahu. Allah kasih modal 3, dan Allah tidak tutup dengan la'allakum ta'lamun, supaya kamu jadi tahu. Kamu nggak tahu, dikasih modal 3, bukan supaya kamu jadi tahu, tapi supaya kamu jadi pandai bersyukur. La'allakum tashkurun. Ya, kenapa? Karena derajat orang yang bersyukur itu lebih tinggi daripada derajat orang yang tahu, ya kan? Orang yang bersyukur itu banyak, orang yang tahu itu banyak, tapi nggak semua orang yang tahu itu pandai bersyukur. Maka hakikat ibadah itu kan terima kasih, syukur. Kenapa kita beribadah? Karena kita ingin mengucapkan syukur pada Allah, ya kan? Maka pernah, saya lupa ya, Imam Al-Ghazali atau siapa ya, mengatakan ada derajat ibadah itu 3. Pertama, mereka yang ibadah landasannya adalah karena kewajiban. Mereka yang salat karena ini wajib, mereka yang saum karena ini wajib, mereka yang zakat karena ini wajib, itu dapat pahala, tapi yang rendah. Lalu yang lebih baik, itu adalah mereka yang beramal, bertindak, beribadah, landasannya adalah karena
kebutuhan. Mereka yang sholat bukan lagi karena kewajiban, tapi butuh. Aduh, ada yang kurang kalau saya belum sholat. Ada yang kurang kalau nggak saya ikut saum. Ada yang kurang kalau saya belum keluarkan zakat. Maka ini udah lebih baik daripada orang-orang yang lakukan sesuatu karena kewajiban. Tapi puncak dari ibadah seseorang adalah ketika dia melakukan sesuatu alasannya untuk bersyukur. Dan Nabi yang sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya, yang kemudian Aisyah tanya apa lagi yang kurang. Dosa yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni. Kenapa harus sampai begini? Gitu ya, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Lalu apa kata Nabi? Salahkah aku jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, maka puncak paling tinggi dari ibadah adalah waktu kita melakukan sesuatu karena kita ingin bersyukur. Karena kita bilang alhamdulillah. Maka salatnya kita kali ini cepat-cepat subuh-subuh, kemudian Allahu Akbar. Kenapa? Iyalah aku pengen bersyukur. Zuhurnya kita, asarnya kita, maghribnya kita, isya'nya kita, karena kita lagi bilang sama Allah, ya Allah aku pengen bersyukur. Maka aku pengen segera sholat. Maka aku pengen segera ketemu kamu. Maka aku gak mau nunda lagi. Maka aku jawab azan dengan segera. Maka aku langkahkan kaki dengan segera. Kenapa? Karena aku pengen bersyukur padamu. Ini puncak dari ibadah. Maka yang hadirnya sore ini aja ya, sore ini, yang hadirnya taklim ini gitu ya, kajian ini karena wajib dapat pahala insya Allah. Aduh wajib kenapa? Ada karyawan disuruh jadi moderator ya kan ya. Wajib nggak enak gitu ya. Misalkan contoh gitu ya. Tapi ada lagi yang karena butuh. Aduh butuh ilmu. Butuh ilmu. Aduh kenapa? Uh, ada yang kering nih hati. Pengen nyegerin ruhiyah lagi misalkan seperti itu. Itu dapat pahala lebih. Dan yang paling tinggi mereka yang hari ini gitu ya sama-sama hadir di sini karena pengen bersyukur ya Allah masih punya telinga, ya Allah masih punya kuota, ya Allah masih punya internet di rumah gitu ya, masa nggak dipakai untuk bersyukur sih? Maka aku nyalain nih HP, nyalain Zoom, kenapa? Untuk alhamdulillah, untuk bersyukur itu yang paling tinggi, ya kan? Maka la'alakum tashkurun, maka supaya kita pandai bersyukur, bukan sekedar kita tahu. Banyak orang yang tahu tapi nggak semua orang yang tahu itu bisa bersyukur. Banyak yang tahu pagi ini masih punya anak, pas bangun tadi pagi masih punya anak, tapi nggak setiap orang tua yang bangun pagi ngelihat anaknya bilang alhamdulillah punya anak. Padahal banyak juga orang yang diuji bertahun-tahun dalam pernikahannya belum Allah titipin anak. Ya, banyak orang yang hari ini punya pekerjaan, ya, tapi nggak setiap orang yang hari ini berangkat kerja ke kantor bilang alhamdulillah punya pekerjaan. Padahal banyak di luar sana orang yang lagi repot banget nyari pekerjaan, nyari penghasilan buat keluarganya. Ya, maka orang yang pandai itu nggak lebih sedikit daripada orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu lebih sedikit jumlahnya. Makanya Allah katakan Allah kasih itu semua supaya kita pandai bersyukur. Ini bukan jawabannya sebenarnya dari kemana-mana ya. Saya balik lagi jawabannya. Lalu gimana cara ngajarin ya? Cara ngajarnya gini, ada 3 potensi yang tadi Allah katakan tadi. Ini sebenarnya pembelajaran dalam banyak hal, bukan hanya tentang akidah, tapi juga tentang fikih, ibadah, termasuk dalam pembelajaran hal-hal lainnya. Itu 3 yang Allah berikan. Yang pertama adalah as-sam'a, dan sam'a, al-absar, dan al-afidah. Ya, menariknya begini, 3 ayat ini, 3 poin ini, sam'a, pendengaran, al-absar, dan al-afidah, penglihatan dan hati, itu dibentuk dari kata susunan yang berbeda. Ya, as-sam'a ini menggambarkan sebuah kata yang jamak gitu ya, umum. Sedangkan ketika menggambarkan pendengaran dan hati, Allah mengatakan kata al-absar dan al-afidah. Penglihatan dan hati, fuad itu Allah gambarkan pakai sebuah kata yang sifatnya mufrad atau tunggal, bukan jamak ya. Sedangkan pendengaran Allah sebut dengan kata jamak. Kalau kita lihat tafsirnya Quraisy Shihab, dia mengatakan gini, ini menggambarkan pada kita, belajar itu, kalau belajar pakai pendengaran, itu belajar didengar dari mana saja, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, selama yang terdengar jelas, maka informasinya sama terdengar jelas. Itu kalau kita belajar dengan pendengaran. Ya, jadi belajar dari mana aja, mau jarak jauh, mau jarak dekat, mau PJJ atau bukan, selama suaranya jelas terdengar, maka yang ditangkap oleh telinga sama. Kemungkinan berbedanya nggak ada. Ya, kalaupun sedikit ada perbedaan, tapi cenderung sama yang didengarkan. Artinya apa? Pembelajaran lewat telinga ini adalah pembelajaran yang sangat-sangat kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu terkait dengan daya ingat lah ya. Dia adalah thinking, knowing, and remembering. Itu kognitif. Ya, jadi belajar kognitif adalah belajar terkait dengan hafalan, kekuatan ingatan, kekuatan berpikir, itu kognitif. Dan itu dilatih lewat pendengaran. Itu dioptimalkan pertama lewat pendengaran. Ya, maka Al-Quran dulu diturunkan pertama, kan tidak ada kitabnya ya.
Maka ketika dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu, tapi tidak ada satu pun yang di depan Nabi yang dibaca. Nggak ada ukiran, pahatan, tulisan depan Nabi. Nabi hanya diminta untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu. Dan dulu Quran itu kan dipertahankan keasliannya itu lewat hafalan yang terus diperdengarkan, ya, di murojaah, ya, dan pada setahun sekali setiap Ramadan Nabi di murojaah, dan Nabi kemudian memurojaah para sahabat juga, kemudian dihafalkan sahabat lainnya, dihafalkan lagi, tidak dalam bentuk tertulis, ya. Baru di zaman khalifah itu dibentuk Quran itu dalam bentuk tertulis. Artinya apa? Pembelajaran menggunakan telinga ini adalah pembelajaran kognitif. Bentuknya adalah hafalan-hafalan lewat senandung, lewat dendang bisa, lewat hafalan ingatan bisa, apa saja itu kognitif, ya. Misalkan kita ngafalin nama Nabi yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, gitu. Itu kalau kita ajarin ke anak-anak kita, itu bagian dari ngajarin akidah. Kenapa? Karena salah satu bagian dari keimanan adalah beriman pada Rasul Allah. Maka ketika itu dihafalkan, ya, itu percaya deh dengan nada, ya. Pas kita umur sekarang, misalkan sekarang berapa? 25, 35, 40 tahun, 45 tahun. Itu rata-rata kita masih ingat lagu yang dulu pernah diajarkan waktu di TPA. Kenapa? Karena ada nadanya. Dan nada itu masuk ke telinga, dan telinga itu kuat menyimpan, remembering. Dia kuat menyimpan memori. Dan mengajarkan akidah, bagiannya adalah tadi, kita juga mengajarkan tentang kekuatan akal kita. Ya, jadi bisa digunakan ini? Bisa. Ya, rukun iman yang 6 atau rukun Islam yang 5, gitu ya. Syahadat, sholat, zakat. Itu kalau kita pakai lagu, itu kuat direkam anak-anak kita. Ya, sangat-sangat kuat direkam sampai bahkan ketika mereka dewasa, mereka ngerti itu. Mereka hafal itu. Bahkan sebagian juga tidak bisa membaca Quran di usia dewasa. Tapi karena waktu kecilnya pernah sama-sama ngaji di surau, di madrasah, di TPA, sama-sama Al-Fatihah, mereka kalau disuruh baca Al-Fatihah bisa. Banyak yang bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada tadi proses remembering tadi. Ini proses pembelajaran lewat telinga. Kemudian juga Allah menyebut absar, bukan lewat kata basar, tapi al-absar, ya, mengatakan kalau proses mata, proses belajar lewat mata atau pandangan, ini sifatnya adalah individu. Sifatnya tidak jamak. Sifatnya adalah mufrad, sendirian, ya. Artinya apa? Kalau kita belajar dengan penglihatan, kita belajar dengan mata, kalau kita melihat di kanan atau di kiri, depan atau belakang, hasilnya bisa beda. Maka di sini posisi menentukan prestasi, ya. Kalau anak kita belajarnya nggak dapat di belakang, suruh pindah, coba cari tempat duduk di sekolahnya yang di depan, ya. Karena apa? Karena cara pandang itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau telinga, kalau selama yang didengar jelas, maka masuk tuh sama. Mau kita dari kanan atau mau di kiri posisinya, itu cenderung sama yang kita tangkap. Tapi kalau kita belajar lewat apa yang kita lihat, kalau kita di belakang, di kanan, di kiri, di depan, itu hasilnya bisa beda. Maka kalau tidak optimal pada satu sisi, ubah posisi yang lainnya. Makanya salah satu cara mengajarkan bahkan akidah, ibadah, dan lain-lain, itu lewat bentuknya gambar. Nabi pernah menggambarkan satu garis kotak, kemudian ada garis masuk di dalamnya, ya, yang keluar dari garis itu. Yang kemudian di dalam garis kotak itu, Nabi kasih garis-garis kecil masuk ke dalamnya. Ya, ini kotak, ya, ini belajar pakai visual nih, ya. Ini kotak, kemudian ada garis tengah, nembus ke keluar kotak itu, kemudian ada garis-garis kecil yang masuk di dalam kotak itu. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi, kotak ini, ya, Nabi gambarkan, kotak ini adalah usia kalian. Nah, garis yang keluar dari kotak tadi, itu adalah cita-cita kalian. Kita tuh punya cita-cita yang selalu bakal dibatasi oleh usia. Itu cita-cita. Ya, cita-cita kita tinggi, tapi tinggi apapun cita-cita kita, selalu ada usia yang mungkin membatasi cita-cita kita. Dan garis-garis kecil di pinggir kotaknya itu yang masuk ke dalam, Nabi ajarkan tentang, dan ini adalah ujian yang akan kamu temui dalam hidupmu. Di hidup kita, garis cita-cita, dan ke arah ke dalam ada ujian yang mengejar cita-cita kita, menusuk dalam arah cita-cita kita, dan ujian ini satu hilang akan berganti yang lainnya. Ada banyak terus-terusan. Apa yang diajarkan Nabi? Akidah. Itu tentang apa? Tentang ikhtiar, tentang iman pada qada dan qadar, tentang iman akan rizki, tentang hidup kita, tentang kematian kita, tentang harapan kita. Ini semua akidah digambarkan lewat gambar, ya. Maka gambar ini hasilnya apa nanti kalau kita belajar lewat al-absar ini adalah yang pertama, kita belajar kognitif, ya, kita akan belajar pengetahuan juga, remembering, knowing, and thinking tadi. Dan yang kedua kita akan belajar psikomotorik, ya. Maka kata Nabi,
sallu ra'aitumuni usalli, ya. Ya, salatlah kamu, sebagaimana kamu melihat aku sholat, ya kan? Karena belajarnya itu begitu, ya. Belajar lewat mata itu, psikomotor itu gitu, belajar lewat contoh. Maka butuh mata, butuh ngeliat, oh gini sholatnya, oh gini sholatnya, oh gini sholatnya, itu lewat contoh. Ya, itu belajar psikomotorik, belajar yang tidak hanya menjadi sebuah kognitif, tapi menjadi sebuah amalan. Itu diajarkan oleh Nabi. Buat anak-anak kita, berdasarkan usianya, tadi saya katakan, sesuai dengan perkembangan usia, ini bisa diajarkan. Dan yang terakhir, itu nanti lewat sebuah kata al-afidah, ya, fuad. Ya, ini juga dibentuk pakai kata afidah, ini bentuknya adalah tunggal. Artinya apa? Fuad ini atau afidah ini, itu adalah akal dan hati, ya. Ada yang mengatakan di antara akal dan hati, ada yang mengatakan hati yang sangat kuat yang membuat dia berpikir, gitu ya. Artinya ya mirip situlah, akal dan hati yang mengajak orang pada suatu yang baik, yang kuat. Dan fuad ini bentuknya ternyata adalah tunggal juga, artinya tidak jamak. Artinya apa? Satu objek yang sama dipandang dengan hati yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda. Maka latihlah fuad anak-anak. Salah satu cara melatihnya yang Nabi ajarkan adalah dengan cara bertanya, ya. Bertanya itu cara untuk mengukur kekuatan hati anak-anak kita, ya. Sama dengan pertanyaannya Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail ketika bertanya, bagaimana aku bermimpi, bagaimana seandainya aku diminta menyembelihmu, gitu ya. Lalu kemudian apa kata Ismail? Ya sudah, lakukan saja kalau itu perintah. Ini akidah, ini tentang ketaatan, ini akidah, ya. Dan diajarkan lewat sebuah tanya jawab antara orang tua, ya. Ini nanti belajar afektif. Maka pembelajaran itu semua komplit bisa mengajarkan kognitif kita, psikomotorik kita lewat keteladanan tadi, dan juga afektif lewat sebuah tanya jawab. Dan ini bisa dipakai dalam pembelajaran akidah, ya. Ada bab yang itu adalah kita kasih tahu mereka hafalkan ini, ya. Hafalkan asmaul husna misalkan, ya. Hafalkan nama malaikat, hafalkan apa terserah, ya. Itu bisa bagian dari kognitif kita. Ada yang bisa kita jelaskan lewat sebuah gambar, mereka supaya belajar dengan mata mereka, atau lewat sebuah contoh, ya. Contoh misalkan orang sabar kayak gimana sih? Sabar itu kan bagian dari akidah juga, ya. Keyakinan akan sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu ya. Maka itu digambarkan lewat perilaku kita. Oh, orang sabar tuh kayak mama, orang sabar tuh kayak abi, kayak umi, kayak papa, yang kelihatan dari perilakunya. Itu psikomotorik, itu belajar lewat mata. Dan ada juga yang diajarkan lewat berkembangnya akal hati. Salah satu caranya itu dengan cara berdiskusi, bertanya. Karena dari tanya jawab itu kita tahu nanti sebatas atau seberkembang apa akal dan hati anak-anak kita. Begitu. Jelas ini kepanjangan, ya. Ya, udah enggak? Ada lagi? Oke, jazakallah khair. Berarti tadi kesimpulannya kita manfaatkan 3 karunia yang telah Allah berikan, ya, ya, sam'an wal basar wal fuada, gitu ya. Iya, betul. Dari penglihatan, pendengaran sampai hatinya, gitu, jadi maksimalkan potensinya. Oke, jazakallah khair. Semoga tadi terjawab ya pertanyaannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita bakal ada polling dulu nih Ustaz buat materi berikutnya bersama peserta-peserta dari Kulwaf yang akan dipandu oleh panitia. Silahkan kepada teman-teman di sini udah ada pollingnya ya untuk tema di bulan suci Ramadan. Nggak ada akidah halal, ada muamalah dan kisah hikmah. Nggak bisa di polling, bisa dipilih kira-kira mau kajian dengan tema apa nih nanti Kulwaf di bulan Ramadan. Oke, sambil menunggu kita lanjut. Ustaz, ini lumayan ini nih pertanyaannya, lumayan ini zaman sekarang banget. Oke, Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Menanamkan wabarakatuh. adab kepada bagaimana menanamkan adab kepada anak-anak yang sudah usia 12 tahun. Mungkin ini nanti general ya ke anak-anak yang usia lainnya juga gitu. Kaum milenial sekarang gitu ya. Karena semakin kita paksakan semakin mereka memberontak. Nah, tapi jika kita longgarkan mereka terlalu santai gitu ya sampai melupakan adab tersebut. Jazakallah khair Ustaz. Enggak tafadhal mungkin bisa dijawab. Ya. Nah, salah satu yang juga nanti akan ada terjadi perubahan pada anak-anak kita adalah semakin tumbuh mereka, semakin egosentris mereka berkurang. Jadi ketika anak itu masih bawah 7 tahun, anak tuh egosentris. Kalaupun main, di teman bermain, mainnya masing-masing. Itu seperti itu ya. Kita anak 5 tahun kita bawa ke misalkan aja taman bermain di mall, ya, tempat main yang di mall itu yang ada macam-macam mainan.
itu memang anak-anak main banyakan di situ, tapi semua masing-masing main sendiri-sendiri. Nah itu seperti tadi adalah egosentris. Nah nanti 7 tahun ke atas, egosentris itu mulai berkurang dari anak-anak. Mereka mulai mengenal dan mencoba memasukkan diri dalam lingkungannya. Hidup bukan selalu tentang diri mereka, tapi mereka sudah mulai belajar untuk menerima orang lain. Dan di usia 12 tahun, apalagi ya, mereka sudah mulai banget menjadi makhluk sosial. Mulai memisahkan diri atau menggabungkan diri pada nilai sosialnya. Maka seringkali mereka jadi eksternal, bukan internal. Gaya berpakaian, gaya pakai baju, gaya bicara, itu mengikuti lingkungan luarnya, bukan lingkungan dirinya sendiri. Ya, makanya PR kita sebenarnya adalah sebelum dia masuk pada era yang mereka harus keluar nanti, harus banyak dikasih aturan yang lain. Ya, terutama misalnya begini, di usia 7 tahun sampai 10 tahun, itu anak-anak cenderung menerima aturan sebagai suatu keharusan dan suatu kesucian. Jadi jangan dilanggar. Itu kan seperti itu. Mereka mengatakan sebuah aturan itu harus diikutin. Kalau suruh masuk ya masuk. Kalau disuruh lapor ya lapor. Kalau disuruh hadir ya hadir. Jangan enggak. Mereka punya rasa bersalah ketika mereka tidak melakukan itu. Itu 7-10 tahun biasanya. Tapi di usia 10 tahun mereka mulai menyadari kalau ternyata aturan ini nggak gitu-gitu banget. Apalagi aturan yang dibikin manusia. Ya, itu yang bikin juga begini. Mulai banyak pemakluman-pemakluman. Dan seringkali di situ mulai terjadi pembangkangan-pembangkangan. Terutama bahayanya biasanya di usia 11 tahun. Ini usia yang kalau kita lepas pengawasan di 11 tahun, yang tadinya tidak hobi main game, tiba-tiba kita akan temukan dia jadi gamer sejati. Yang tadinya tidak hobi main medsos, tiba-tiba jadi main medsos sejati, yang nggak bisa lepas, maksud saya begitu ya. Nah, itu bisa seperti itu kenapa di usia-usia 11 tahun ini? Karena usia-usia ketika akalnya mulai tumbuh, lingkungan terbuka, dan dia mulai menyamakan dirinya dengan lingkungannya. Ya, makanya kalau perbaikan atau pengenalan adab-adab yang paling efektif untuk anak-anak 12 tahun ke atas itu memang melalui pendekatan lingkungan. Ya, pendekatan lingkungan. Makanya salah satu pilihannya banyak orang tua sekarang adalah memasukkan pada boarding school atau sekolah-sekolah Islam. Biasanya atau pesantren ya. Itu biasanya dijadikan alternatif untuk apa? Untuk kemudian memilih lingkungan yang kira-kira bisa membawa pada sesuatu yang lebih positif. Tapi persoalan berikutnya adalah ketika mereka memilih untuk masuk dalam lingkungan itu, mereka akan harus juga bertemu dengan lingkungan yang nyata lagi, yang ada di rumahnya sendiri. Makanya mau nggak mau, percontohan atau kita menjadi contoh, itu nggak pernah boleh berhenti, kita ikhtiarkan. Ya, kita harus selalu berikhtiar untuk menjadikan atau memberikan contoh buat keluarga, buat anak-anak kita, nggak pernah beres sampai bahkan tua nanti. Ya, jadi contoh yang paling kuat. Dan pendekatannya cuman saat kita ingin memberikan contoh, berdiskusi atau bicara, pendekatan yang harus kita lakukan adalah pendekatan yang setara seperti lingkungannya. Ya, saya pernah bikin video YouTube, cari ya videonya ada di situ, saya kasih tips beberapa cara bicara pada anak remaja. Ya, salah satunya saya kasih tahu adalah cara bicara dengan anak remaja itu adalah menjadi sahabat untuk dirinya. Gimana sih teknik jadi sahabat ya? Bicara sebagai sahabat bagi anak remaja itu adalah tidak bicara di depan atau tidak bicara di belakang. Mereka tidak mau lagi digurui, maka ngomongnya nggak bisa, duduk sana, mama pengen ngomong. Duduk sana, papa pengen ngomong. Nggak kayak gitu, karena mereka nggak senang ngomong di depan seperti itu. Apalagi untuk generasi Z sekarang ya, kelahiran 97 sekarang, di mana isu kesetaraan itu kuat banget di diri mereka, egaliter semakin kuat, itu nggak mau duduk depan belakang. Apalagi ngomongin di belakang, itu paling dibenci sama anak remaja. Anak remaja itu paling males bicara orang ngomongin di belakang. Ya, kritik dia segala macam di belakang, ke orang lain, ke gurunya, ke bapaknya, ke siapa, ini di belakangnya, itu paling menyakitkan hati mereka. Lalu gimana bicara yang paling enak ketika kita mau perintah, penyadaran dan lain-lain adalah kita bicara di sampingnya. Karena sahabat itu bicara di sampingnya. Ini dalam artian tekstual sebenarnya. Bicaranya di sampingnya. Dalam bahasa sebenarnya, bicaranya memang di sampingnya. Jadi duduk di sebelahnya, tempelkan kalau bisa kena, kalau enggak duduk di sebelahnya dan bicaralah dari hati ke hati sebagai seorang sahabat dengan di sebelah. Ini dalam artian sebenarnya, bukan dalam artian hanya sekedar berarti kita setara ya, bukan sekedar seperti itu, bukan sekedar setara atau tidak, karena memang itu yang dicari memang setaranya tadi ya, tapi memang bicara dalam posisi di sampingnya dan usahakan di sebelah kanannya. Kenapa? Karena telinga yang paling dominan pada anak-anak kita, termasuk pada diri kita, itu telinga kanan. Ya, Anda mendengarkan saya di saat yang sama, mungkin ada yang dengarnya di dekat dapur, ada suara panci atau ada suara air atau ada suara sendok, anak kita lagi makan dan lain-lain,
Anda dengarkan, semua masuk ke telinga Anda, tapi yang fokus utama Anda dengarkan itu didengarkan lewat telinga kanan. Sekarang materi saya didengarkan lewat telinga kanan, ya. Semua yang mendengarkan di sini mendengarkan lewat telinga kanan, dan itu masuk ke otak kiri, dan itu disimpan dalam memori di otak kiri, ya. Karena telinga memori ada di kiri, dan itu terhubung dengan bagian telinga kita sebelah kanan kita. Nah, seperti itu. Jadi usahakan saat kita bicara, posisi kita ada di sebelah kanannya, bukan di sebelah kirinya. Jadi duduk di sampingnya, kemudian bicara di kanannya. Ya, karena itu akan lebih mereka dengar fokus daripada kita bicara di sampingnya atau di depannya, apalagi di belakangnya. Ya, oke. Adab itu prosesnya pelatihan, pengembangan. Cuman memang di usia 12 tahun akal mereka sudah tumbuh kuat, independensinya kuat. Salah satunya adalah mereka mulai berani berpendapat. Mereka mulai berani mengkritik. Mereka mulai berani mengkritisi semuanya. Akalnya karena sudah mulai tumbuh luar biasa. Ya, maka yang paling kuat itu contoh dari kita. Ya, maka kadang-kadang nggak selalu bicara tentang bagaimana kita menaklukkan atau menjawab semua pertanyaan mereka. Karena jawaban itu mudah sekarang. Tinggal googling sudah dapat semua. Ya, yang dibutuhkan anak bukan lagi orang tua yang bisa menjawab. Ya, eranya sekarang adalah era orang tua yang pandai bertanya, bukan orang tua yang pandai menjawab. Karena semua jawaban itu anak kita bisa temukan dengan begitu mudah. Yang sekarang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita bertanya. Google itu terbangun bukan dari kumpulan jawaban, tapi dari kumpulan orang bertanya. Itu kata pendiri Google. Jadi sekarang era bertanya. Dan orang tua masa kini adalah orang tua yang pandai bertanya. Maka rajin-rajin bertanya pada anak kita. Itu cara kita menitipkan nilai, termasuk nilai adab dan lain-lain. Kalau dia pulang sekolah atau malam atau apa, tanya aja. Gimana di sekolah? Gimana bisa nggak? Gimana ya? Dia tidak akan bertanya pada kita banyak hal, karena memang jawaban sudah bisa ditemukan bahkan di luar kepala kita. Ya, tapi kita butuh selalu berkomunikasi. Kita tidak sekedar menjawab dia, kita butuh hatinya dia. Dan itu hanya bisa didapatkan lewat kita bertanya. Ya, jadi panitia tadi ya, lengkapnya bisa lihat cari di YouTube saya, tidak ada kumpulan videonya. Dan salah satu tips yang saya sampaikan tadi, bicara di sampingnya dalam arti yang sebenarnya di sebelah kanannya, dan banyak bertanya pada anak kita. Ya, kalau dia belum mau dibahas atau ditanya tentang pribadi, tanyalah di luarnya atau hobi-hobinya. Kalau dia hobi sepak bola, tanyalah tentang sepak bola. Kalau dia hobi tentang suatu, tanyalah tentang suatu itu. Atau tanya tentang temannya, atau tanya tentang sekolahnya, atau tentang gurunya. Ya, tanya. Kalaupun dia nggak mau jawab, jika setiap akhir jawaban dia jadikan pertanyaan baru. Itu sebenarnya teknik echo. Ya, jadi mengulang akhir jawaban dia untuk jadi pertanyaan baru. Ya, latihan seperti itu. Tapi lihat kondisi, biasanya anak laki-laki lebih cenderung tidak mau menjawab ketika dia sangat capek, ya. Cenderung kan otak laki-laki tidak menghasilkan kata lebih banyak daripada otak perempuan, ya. Lebih sedikit. Jadi kalau dia sudah mulai capek, pulang dari mana-mana, jangan langsung ditanya kalau buat anak laki-laki atau suami, ya. Jadi jangan langsung ditanya. Kenapa? Karena mungkin senjata katanya sudah dihabiskan dari tadi pas main. Maka pas pulang dia mainnya diam. Nah, masa seperti ini nggak usah ditanya dulu. Buat anak laki-laki, nanti perlakuannya khusus, ya. Tapi intinya sama, tetap bertanya. Karena ini pertanyaan ini yang menghubungkan kita dan dia. Seperti tadi katakan, menghubungkan Google dan pelanggannya itu pertanyaan. Dan penghubung kita dengan anak-anak kita adalah pertanyaan kita. Maka orang tua yang tidak mau menyediakan pertanyaan, atau ruang untuk bertanya, atau hari untuk bertanya, atau waktu untuk bertanya, atau bahkan bahan untuk bertanya pada anaknya, anak-anaknya akan kehilangan hubungan dengan anaknya di masa kini. Begitu. Ya, Mangga. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga tadi terjawab ya. Budiana kalau saya. Budiana Pasari, semoga terjawab untuk pertanyaannya dan semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu yang lainnya. Oke, Masya Allah tidak terasa ya, karena sudah memasuki akhir acara gitu ya. Jadi udah masuki 17.13 juga. Mungkin ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi nanti mungkin bisa ditanyakan ke panitia Kulwaf atau mungkin nanti bisa dilihat di YouTube-nya Ustadz ya, Ustadz Tony Raharjo. Siapa tahu nanti bisa terjawab pertanyaannya. Ya, biasanya di link YouTube saya ada link buat pertanyaan, silakan diakses aja, saya dikirim pertanyaan, nanti biasanya saya sediakan. Atau saya punya kajian setiap hari Sabtu malam, biasanya itu juga ada ya, Sabtu malam. Silakan lihat jadwalnya di medsos saya, Instagram atau YouTube saya, biasanya ada jadwal saya tiap malam minggu, ya. Itu biasanya silakan di sana. Mungkin kalau tidak terjawab di sini, ya, mudah-mudahan. Kalau boleh tahu untuk Instagram dan YouTube-nya dan lain-lainnya apa ya Ustaz? Tony Raharjo. Tony Raharjo.
Ya, Tani Raharjo semuanya. Gitu. Oke, maka Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin tentang parenting, maka bisa nanti dilihat di IG-nya Ustadz Tony Raharjo atau di YouTube-nya juga gitu. Dan tadi juga ada kolom pertanyaannya juga nanti disediakan. Oke, kalau begitu sebelum ditutup, kita ingin tahu nih rangkuman materi dari tadi atau misalkan closing statement dari Ustadz Tony Raharjo, enggak Ustadz kira-kira apa nih tadi Ya, rangkuman materi dari kajian tadi. ada satu doa menarik di Al-Qur'an. Itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini dibungkus dengan kata hab. Pertama, Rabbana hab lana. Hab itu kan suatu permohonan yang sulit. Ya wahab, ya. Biasanya diungkapkan untuk kita memohon sesuatu yang sulit, yang menurut banyak orang itu nggak mungkin. Tapi kita pengen banget, gitu ya. Maka kita katakan pakai kata hab, biasanya seperti itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ya. Ya Allah, anugerahkan, ya Allah, walaupun menurut banyak orang sulit, ya, anugerahkan pada kami pasangan dan anak-anak qurrata a'yun. Qurrah. Qurrah itu begini. Qurrah itu adalah air mata yang sejuk, yang biasanya lahir bersama hati yang bahagia. Biasa gini, orang Arab dulu, kalau misalkan ditanya nih mau nikah, anak gadis ditanya mau nikah, ada yang lamar nih, mau apa enggak. Nah, mereka suka diam. Dan urfnya, kebiasaan orang Arab adalah diamnya adalah iya, gitu ya. Tapi ada yang diam, dianggap iya, tapi nangis. Nah, keluarganya bingung. Ini diamnya itu bahagia apa kepaksa sih nikahnya ini, gitu ya. Dan akhirnya kalau mereka nangis, air matanya diambil. Kalau air matanya hangat, mereka terpaksa. Mereka menderita sebenarnya pilihan itu. Tangisannya tangisan dari hati yang terluka. Tapi seandainya mereka pegang, air matanya itu sejuk, dingin, mereka sebutnya turrah. Turrah, air mata sejuk yang itu lahir dari hati yang bahagia. Gitu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Maka sepertinya kita sedang berdoa pada Allah gini. Ya Allah, aku tahu ini sulit, tapi aku pengen banget, gitu ya. Kau yang maha mengabulkan ini semua, anugerahkan pada kami keturunan dan pasangan dan keturunan qurrata a'yun, yang kalau kami harus menangis ya Allah, kalau kami suatu saat menangis karenanya, kami berharap tangisan ini lahir dari hati yang bahagia. Kalau kami terpaksa menangis karena anak, karena istri kami, karena pasangan kami, karena suami kami harap ini tangisan yang lahir dari hati yang lapang, hati yang ridho, hati yang bahagia. Ya, kita lagi bicara seperti itu. Dan mudah-mudahan ikhtiar itu sedang kita bawa dalam setiap doa-doa kita. Ya, hari ini habis sholat, nanti malam bawa doa itu dengan pemaknaan yang lebih dalam lagi. Ya, sulit, tapi mungkin bagi Allah. Ya, anugerahkan pada kami pasangan, anak-anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan mata kami, yang kalaupun kami menangis, ya Allah, ini lahir dari hati kami yang bahagia karenanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Hak rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, yang benar ragu menerimanya. Kekurangan dari saya semata, kekurangan ilmu dan setan semata. Kita berlindung sama-sama darinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah tadi ya kayaknya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Semoga kita ya diberikan pasangan dan keturunan yang terbaik gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah ternyata kita sudah mencapai akhir agenda dari kulaf hari ini. Tadi juga sudah ditutup oleh Ustadz Tony Raharjo. Sebelum ditutup agenda kulaf hari ini, mari kita istighfar 3 kali sebenarnya sebagai bentuk maaf kita kepada Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pada kegiatan ini ataupun sebelum-sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Disambung dengan alhamdulillah sebenar-benarnya sebagai bentuk kasih syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan gitu ya, dari nikmat ilmu dan lain-lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Bapak Ibu, teman-teman semua. Sampai jumpa di agenda kulaf selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, silahkan kepada Ustaz, kepada teman-teman yang ingin
langsung melanjutkan agendanya, aktivitasnya bisa langsung menggunakan ruangan Zoom meeting pada sore hari. Ini juga udah ya? Recording ada? Biasanya ada recording.